Shalom, Tuhan Yesus dalam hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 11 April 2025, yang saya mendalam firman Tuhan 2 Korintus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menjumpai kita semua ya. Di Injil 2 Korintus 4 ayat yang pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi kita hidup itu harus saling melayani. Tuhan melayani kita. Dia mati hanya untuk kita. Kemarin kita sudah merayakan Paskah. Kita merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, yaitu Jumat 18 April 2025. Tentu besok hari Minggu, April 2025 kita datang kepada Tuhan atas kebangkitannya. Ya, jadi pagi-pagi subuh-subuh kita sudah ada di gereja, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, jadi kita harus melayani. Ya, Tuhan lebih dahulu melayani kita, kita juga harus melayani, menjadi pelaku firman ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan tawar hati lagi. Ya. Jangan tawar hati. Ya. Karena itu kami tidak tawar hati. Di ayat ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi Injil itu harus dikasih tahu. Kalau yang tidak mendengar firman binasa. Makanya Amsal 13 ayat yang 13, bagi siapa yang melawan firman, meremehkan firman akan binasa. Tentu mati. Ya, karena firman adalah perkataan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia hanya untuk membebaskan kita dari penghukuman dosa. Ya. Jadi Jumat Agung kita sudah lakukan kemarin tanggal 12 April 2025. Jangan lupa besok gereja kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Minggu tanggal 20 April 2025. Ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini. Jadi ada yang tidak percaya, pikirannya sudah dibutakan oleh zaman akhir. Ya, maka itu kita harus baca firman Tuhan. Tentu kita mengerti suara Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Apabila kita memeliharanya, tentu dia diam di dalam hati kita. Kalau kita berbuat jahat, dia keluar Roh Kudus itu. Akhirnya kita kalah. Iblislah yang menang. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Jadi kita harus melihat cahaya Injil, kemuliaan Tuhan. Ya. Bersyukur. Ya. Baca Alkitab ya. Tiap hari. Itu bersyukur tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah gambaran Allah, wujud Allah. Dia mensungkan dirinya menjadi manusia. Filipi 2. Ya. Banggalah punya Tuhan Yesus dalam segala hal. Ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya. Jadi Yesus Kristus sebagai Tuhan, juru selamat dunia ini. Selain Tuhan Yesus, tentu binasalah kita di dalam segala hal. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus, kehendak Tuhan kita hidup sampai sekarang. Bernapas, melihat, telinga mendengar, dapat kerja, dapat tempat tinggal. Jangan disia-siakan, ucap syukur. Jangan bersungut-sungut dan jangan mengeluh. Ya, Bapak Saudara, kalau mau berhasil. Ayat ke-6, sebab Allah yang telah berfirman dari gelap akan terbit terang. Jadi Tuhan berfirman dari gelap akan terbit terang. Kita adalah anak-anak terang.
bukan anak-anak gelap lagi. Bersyukurlah kita. Jadi kalau kita sudah dibaptis, itu tandanya kita hidup di dalam Tuhan. Jangan balik lagi pada kegelapan. Ya, dosa-dosa kompromi dan lain sebagainya. Tentu kita dihukum. Ya. Terangnya percaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi intinya kita hidup di dalam terang, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pasti kita dijaga dan dilindungi di dalam segala. Ayat yang ke-17, 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi Yesus menderita di mahkota duri, ditombak untuk kita semua, supaya bebaslah penderitaan kita. Ya. Upah dosa adalah maut. Jangan tambah-tambah dosa. Ya. Kurang-kuranglah dosa. Ya. Supaya ringan hidup kita. Ya, Bapak Saudara. Ya. Jadi hidup itu harus searah. Ya. Baca-bacalah Injil firman Tuhan. Ya. Supaya kita hidup enak. Ya. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Jadi yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kelihatan sementara dan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, pelayanan kita juga begitu. Ya, di mana 1, 2, 3 orang berkumpul, di tengah-tengah situ ada Matius 18 ayat 20. Ya, jadi Tuhan Yesus ada di mana-mana, karena Dia adalah Roh. Ya, Dia datang dan menjumpai kita. Tapi kita buka pintu hati kita enggak untuk menerimanya. Yaitu dipertanyakan. Ya, kadang Tuhan datang kita tidak paham. Ya. Tuhan jauh kita teriak-teriak. Ya. Itu salahnya kita dan salahnya Tuhan. Ya. Introspeksilah diri kita. Ya Bapak. Dan saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa besok Bapak Ibu Saudara gereja. Ya. Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu hari Minggu tanggal 20 April 2025. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 19 April 2025, di 2 Korintus 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.